Perkenalkan, saya Azara Dinda Rama Firmansyah dari Teknologi Pendidikan B dengan NIM 1101162323. Apa yang dimaksud dengan understanding? Understanding sendiri adalah kemampuan siswa untuk memahami sesuatu hal secara lebih mendalam dan tidak hanya sekedar menghafal. Dan bagaimana cara seorang guru untuk menilai hal tersebut? Ada 6 tolak ukur yang digunakan guru untuk melihat tingkat understanding siswa. Yang pertama adalah siswa mampu menjabarkan ulang. Siswa mampu menjabarkan ulang penyampaian materi yang telah disampaikan. Yang kedua ada siswa mampu untuk menafsirkan. Siswa mampu menafsirkan sendiri apa tingkat pemahaman yang mereka dapatkan dari penyampaian tersebut. Yang ketiga adalah mampu menerapkan, di mana siswa mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari penyampaian materi yang telah guru sampaikan. Yang keempat ada memiliki perspektif sendiri, di mana setelah penyampaian materi yang telah guru sampaikan, siswa memiliki perspektif sendiri atas materi yang disampaikan. Yang kelima ada memiliki empati. Siswa memiliki empati atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Yang terakhir ada memiliki kesadaran diri, di mana setelah siswa mampu memiliki perspektif sendiri atas pikiran dan memiliki empati atas hati, setelahnya siswa mampu memiliki kesadaran diri sendiri. Mengapa transfer penting sebagai indikator understanding? Karena terkadang penyampaian materi yang disampaikan oleh guru hanya mencapai tingkat siswa ini mengetahui, belum mencapai tingkat pemahaman. Sehingga sebagai tahapan untuk pengetahuan tersebut mencapai tingkat selanjutnya hingga dapat memahami hal tersebut, diperlukan transfer sebagai hal penting sehingga pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam situasi yang baru atau belum pernah terjadi dalam hidup siswa. Apa kaitannya dengan asesmen sebagai evidence? Transfer ini adalah sebagai sebuah proses penerapan aktual yang dilakukan kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mengaitkan pengetahuan siswa yang siswa dapatkan kepada dunia nyata. Sehingga transfer ini menjadi asesmen atau penilaian yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti nyata terhadap kemampuan siswa dalam pembelajaran yang terjadi, apakah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Transfer ini dilakukan untuk membantu guru dalam penilaian pengetahuan siswa yang tidak mampu dilakukan hanya melalui atau sebatas tes lisan atau pertanyaan-pertanyaan sederhana di dalam kelas. Sehingga diperlukan sesuatu yang lebih kompleks agar guru dapat melihat bagaimana cara siswa untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka temukan. Nah, penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh guru ini dapat berupa melihat hasil tanggapan dari hasil tanggapan atas permasalahan yang telah siswa lakukan. Salah satunya itu sebuah proyek. Kalau dalam contohnya, siswa ini bisa diberikan sebuah proyek dan guru ini dapat menilai bagaimana tingkat pemahaman yang telah siswa dapatkan dari penyampaian materi dan pengerjaan proyek atau penyelesaian masalah yang telah mereka lakukan. Nah, apa sih contohnya dalam pembelajaran SD? Kali ini saya akan membawakan tentang materi itu IPA dalam kelas 5 SD, ilmu pengetahuan kelas 5 SD, di mana materinya ini mengenai hubungan makanan dan kesehatan, yaitu menu makanan bergizi seimbang. Di mana tahapan pertama ini adalah understanding. Understanding ini sendiri adalah berfokus kepada penyampaian materi guru, di mana guru ini menyampaikan hal-hal mendasar yang menjadi tingkat pengetahuan dasar yang diperoleh siswa
dari guru, yaitu misalnya ada bagaimana hubungan antara makanan dan kesehatan, atau apa saja kategori yang termasuk dalam tahap sehat, terus bagaimana menjaga supaya tubuh tetap sehat, bagaimana cara menjaga agar lingkungan dapat mendukung hidup sehat. Setelah guru mengenalkan bagaimana hubungan antara makanan dan kesehatan, guru dapat mengaitkan lagi melalui hal-hal tersebut kepada bagaimana menu makanan bergizi seimbang itu dapat mendukung kesehatan atau dapat mendukung tingkat kesehatan kita. Nah, setelah understanding, itu ada transfer, di mana caranya ini adalah melakukan sebuah aktivitas langsung. Apa sih aktivitas langsung? Aktivitas yang langsung yang dilakukan seorang guru ini adalah bisa berupa lomba memasak. Gimana caranya? Yaitu guru ini bisa membuat sebuah kelompok. Nah, kelompok ini, siswa ini diberikan kelompok masing-masing untuk berdiskusi bagaimana mereka akan membuat menunya. Menunya berisi tentang makanan-makanan yang bergizi dan apa saja yang cocok di sekitar mereka bahan-bahannya. Terus siapa saja yang membawa dan bagaimana mereka mendiskusikan hal-hal tersebut untuk dikaitkan dengan materi yang telah disampaikan. Tidak hanya mereka berdiskusi sendiri, tapi guru ini juga selalu memantau dan membantu siswa untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam kegiatan atau diskusi yang mereka lakukan. Nah, setelah kegiatan yang dilakukan, berarti guru ini memberikan penilaian atau assessment. Apa sih penilaiannya? Setelah siswa ini melakukan kegiatan lomba memasak yang diadakan sekolah, siswa ini dapat menjelaskan kembali apa menu yang mereka pilih pada saat mereka lomba yang diadakan sekolah. Sehingga guru juga dapat menanyakan kembali alasan mereka memilih menu tersebut. Apa yang dimaksud dengan by design? By design sendiri adalah penggunaan desain sebagai sebuah proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Dalam understanding by design, tahap awal atau yang pertama kali dilakukan adalah menentukan tujuan akhir pembelajaran siswa. Yang kedua ada merencanakan penilaian yang akan dilakukan pada siswa. Yang terakhir adalah merancang bagaimana aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam mendesain semua ini, kita memerlukan untuk memperhatikan hal-hal yang seperti berikut. Yang pertama, itu adalah kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa akan desain perlu sangat diperhatikan. Yang kedua ada pemahaman siswa. Yang ketiga ada karakteristik siswa. Dan yang keempat ada keaktifan siswa. By design, dalam merancang sebuah pembelajaran dilakukan secara sistematis, teratur, dan terencana, yang dibuat menyesuaikan dengan kemampuan siswa sehingga dapat lebih terfokus kepada hasil atau tujuan pembelajaran yang sebelumnya telah ditentukan. Mengapa by design itu penting? Karena segala sesuatu yang dilakukan sudah secara teratur dan terencana, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Penggunaannya juga dapat membantu guru untuk lebih berfokus dalam penyampaian materi sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Apalagi dalam kegiatan pembelajaran yang terjadi, seringkali terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat dan mengganggu pembelajaran, sehingga by design ini membantu guru untuk mengingat dan lebih berfokus kepada aktivitas yang sesuai agar pembelajaran tidak berjalan melenceng. Dan dalam penggunaannya, guru ini banyak memperoleh keuntungan. Salah satunya adalah memperkirakan bagaimana pembelajaran ini dapat terjadi sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga apabila pembelajaran yang disampaikan berjalan, itu terdapat tantangan dan
beberapa respon yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, guru tersebut sudah siap. Pada akhirnya, by design ini penting agar tujuan pembelajaran yang ditentukan dapat tercapai dan penyampaian materi juga berjalan dengan lebih baik, dengan teratur, terencana, dan sistematis. Apa konteks contohnya dalam pembelajaran SD? Saya masih membahas materi yang sama, yaitu ilmu pengetahuan alam, hubungan makanan dan kesehatan, menu makanan bergizi seimbang untuk anak kelas 5 SD. Yang pertama itu menentukan tujuan akhir pembelajaran, di mana siswa ini mampu untuk menjabarkan apa saja yang termasuk ke dalam menu makanan bergizi seimbang. Yang kedua ini adalah merancang kegiatan pembelajaran. Pada tahap awal, guru memperkenalkan menu makanan bergizi seimbang dan merencanakan kegiatan siswa melalui lomba memasak yang diadakan di sekolah. Yang ketiga ada memilih materi dan bagaimana cara menyampaikannya, yaitu guru ini memilih materinya, menu makanan bergizi seimbang, siswa ini disuruh membuat menu. Dan hasil dari menu tersebut setelah mereka melombakannya dalam kegiatan sekolah, mereka dapat menyajikannya di kelas, di depan kelas. Selanjutnya, memilih penilaian yang sesuai. Setelah siswa ini membuat makanan bergizi dan melombakannya, siswa ini dapat menjelaskan kembali apa menu yang mereka pilih. Dan yang terakhir adalah peninjauan ulang. Guru ini melihat komponen-komponen apa yang dilakukan yang sudah sesuai dan apakah memerlukan tindak lanjut ulang. Sehingga pada tahap akhir guru dapat memberikan tambahan penjelasan kepada siswa.